Haleluya. Selamat pagi kepada saudara-saudara semua. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari yang lalu kita merayakan Paskah dalam suasana virus corona. Saat ini kita memperingati kenaikan Yesus masih dalam suasana yang sama. Tetapi hal ini tidak mengurangi nilai dan penghargaan kita akan peristiwa yang penting, yaitu kenaikan Yesus. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan mengenai kenaikan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu untuk membuka hati kami mengenang peristiwa kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu hari ini. Bukalah hati kami dan berkati semua jemaat-Mu, semua pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perpisahan dengan orang yang baik atau orang yang kita kasihi atau orang yang kita andalkan sudah pasti akan menggoreskan rasa sepi, rasa sedih, rasa sendirian, atau rasa kehilangan di dalam diri kita. Perasaan-perasaan seperti itu biasanya menjelma menjadi kesedihan atau menjadi kesepian. Tetapi dalam cerita mengenai perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, yang terjadi justru sebaliknya. Perpisahan murid-murid dengan guru mereka, yaitu Yesus, justru menghidupkan kegembiraan, menghidupkan sukacita, menghidupkan semangat baru di dalam diri murid-murid. Perpisahan itu justru membangkitkan harapan-harapan baru, membangkitkan optimisme yang tinggi di dalam hati murid-murid. Petrus dan kawan-kawannya sedikit pun tidak merasa sedih, sedikit pun tidak merasa sepi atau merasa sendirian. Tidak ada yang merasa ditinggalkan ketika suatu hari Yesus meninggalkan mereka kembali ke surga. Mereka bukannya bersedih, mereka bukannya merasa sepi, mereka bukannya merasa sedih. Sebaliknya, mereka justru mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan kegembiraan, mengekspresikan semangat, dan mengekspresikan harapan-harapan besar. Pertanyaannya adalah, ada apa di balik perpisahan dengan Yesus itu? Ada apa di balik kenaikan Yesus?
Sehingga peristiwa itu justru membangkitkan semangat, membangkitkan kegembiraan, membangkitkan sukacita yang sangat besar dalam diri murid-murid. Mengapa kepergian Yesus itu justru memberi harapan baru, memberi optimisme yang tinggi? Mengapa? Jawabannya, saudara-saudara, adalah karena murid-murid melihat makna yang sangat besar di balik dari kenaikan Yesus. Mereka menemukan misteri makna, rahasia dari makna melalui pesan-pesan kenaikan Yesus. Karena itu, saudara-saudara, pagi ini saya mau berbicara kepada kita sekalian mengenai di balik kenaikan Yesus Kristus. Saudara, pertanyaan tadi, ada apa di balik kenaikan Yesus itu? Saudara-saudara, jawaban pertama adalah yang terdapat di balik kenaikan Yesus, yaitu kepastian akan hidup masa depan. Kepastian akan hidup masa depan. Perpisahan dengan Yesus tidak hanya berarti bahwa Yesus pergi ke surga. Saudara-saudara, perpisahan dengan Yesus itu juga mengandung makna Yesus pergi ke dunia masa depan untuk menjamin kepastian masa depan hidup kita. Sekali lagi, Yesus pergi ke surga mengandung makna, yaitu bahwa Yesus pergi ke masa depan untuk menjamin kepastian akan masa depan hidup kita di bumi ini. Saudara-saudara, nah dari sini saya mau mengatakan ada dua dunia atau ada dua kehidupan masa depan. Yang pertama adalah kehidupan masa depan yang kekal, yaitu di surga. Dan yang kedua adalah kehidupan masa depan di dunia ini. Nah, murid-murid melihat makna yang luar biasa dari peristiwa kenaikan Yesus ini. Saudara-saudara, mereka melihat salah satu pesan dari yang penting dari Yesus itu berbunyi demikian. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, sekali lagi, pesan yang dikenang oleh murid-murid sehingga mereka bergembira akan peristiwa kenaikan itu adalah Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bagi murid-murid, Yesus naik ke surga tidak hanya bermakna ia pergi menyediakan tempat di surga, tetapi juga mengandung makna bagi mereka, yaitu bahwa Yesus pergi mendahului kita ke masa depan. Saudara-saudara, Yesus pergi mendahului kita ke dunia masa depan. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita di dunia masa depan. Alkitab berbicara tentang masa depan. Ada dunia masa depan yang suram, kosong, dan tanpa harapan. Pemazmur mengatakan, Mazmur 37 ayat 8, masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amsal Sulaiman 24 ayat 20 mengatakan, tidak ada harapan masa depan bagi penjahat. Ada juga masa depan yang cerah, yang penuh harapan, seperti yang ditegaskan oleh Alkitab. Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan kosong. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mengenai masa depan orang beriman, Alkitab menjelaskan bahwa Allah telah merancang sebuah masa depan yang indah. Allah telah merancang sebuah dunia masa depan yang penuh harapan. Allah telah merancang sebuah dunia masa depan yang cemerlang. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan ini, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus mendahului kita ke dunia masa depan, yaitu dunia masa depan yang telah dirancang oleh Bapa. Untuk memastikan, Yesus mendahului kita untuk memastikan bahwa kondisi dunia masa depan kita itu lebih baik. Yesus mendahului kita ke masa depan untuk membuat dunia masa depan kita itu lebih indah, lebih diberkati, sebagaimana yang telah dirancang oleh Bapa. Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara sekalian, kehidupan di masa depan selalu merisaukan pikiran manusia. Bayangan-bayangan gelap dan tidak pasti akan dunia masa depan itu selalu menghantui pikiran manusia. Mengapa demikian? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melihat seperti apa kehidupan di dunia masa depan. Tidak ada satu prediksi, tidak ada satu ramalan atau perkiraan yang mampu memberi gambaran yang jelas tentang situasi kehidupan masa depan. Bahkan untuk hari esok pun tidak ada yang bisa memastikan. Yakobus mengatakan begini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara-saudara, berita tentang perkiraan Badan Kesehatan Dunia bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah berakhir di dunia ini. Ini menambah beban pikiran manusia tentang dunia masa depan. Dan jika nantinya benar bahwa virus corona tidak akan berakhir, maka itu berarti perjalanan kita ke masa depan akan terus dihantui oleh virus maut ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita beruntung sebagai orang yang percaya pada Yesus. Kita beruntung menjadi anak-anak Allah. Why? Karena Yesus telah pergi ke dunia masa depan kita untuk menyediakan tempat. Yesus telah pergi mendahului kita ke dunia masa depan sebagai penjamin untuk memastikan bahwa rancangan Allah bagi umatnya akan terwujud. Saudara-saudara, yaitu bahwa Allah merancang memberi satu dunia masa depan yang penuh harapan, satu dunia masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Oh haleluya, saudara-saudara sekalian, bergembiralah, bersukacitalah, bersyukurlah, karena kita sudah melihat keadaan masa depan kita. Yesus sudah ada di hari-hari esok kita. Setiap hari dia menunggu kita di sana. Praise God, puji Tuhan.
Yesus pergi memiliki makna bagi kita. Dia mendahului kita ke dunia masa depan kita. Makna yang kedua yang terdapat di balik kenaikan Yesus adalah bahwa Yesus naik menjadi jaminan atas doa-doa kita. Yesus naik ke surga menjadi jaminan atas doa-doa kita. Dengan kata lain, di balik kenaikan Yesus terdapat jaminan atas jawaban doa orang beriman. Yesus pergi ke surga untuk menjamin bahwa doa-doa kita akan dijawab. Beberapa waktu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjelaskan secara rinci kepada murid-muridnya mengenai apa saja maksud dan tujuan kepergiannya ke rumah Bapa. Di antaranya adalah untuk menjawab doa-doa kita, yaitu doa yang dinaikkan dalam nama Yesus. Perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 15, Yesus berkata, "Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Perhatikan, aku pergi kepada Bapa, supaya apa yang kamu minta, aku melakukannya. Dengan makna ini, saudara-saudara, yaitu bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah jaminan atas jawaban doa-doa orang beriman. Maka rahasia dan kekuatan doa tidak terletak pada soal siapa yang mendoakan atau siapa yang berdoa. Apakah warga jemaat, apakah hamba Tuhan, apakah gembala, pendeta, apakah seorang rasul, atau seorang yang menganggap diri nabi. Garis bawahi ini, saudara-saudara, rahasia jawaban doa tidak ditentukan oleh siapa yang berdoa atau mendoakan. Tidak dan tidak. Yesus menegaskan bahwa jawaban atas doa orang beriman ditentukan oleh kepada siapa doa-doa itu disampaikan, yang tentunya tidak lain kepada Yesus yang sudah naik ke surga. Saudara-saudara, perhatikan perkataan Yesus ini. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, jadi bukan soal siapa yang berdoa, siapa yang mendoakan, tapi soal kepada siapa doa itu dinaikkan. Dengan makna kenaikan Yesus menjadi jaminan atas doa orang beriman, maka rahasia kekuatan doa tidak terletak pada soal di mana seseorang berdoa. Di mana kita berdoa? Apakah di rumah? Atau di kelompok doa? Apakah di gereja-gereja gubuk? Atau di gedung-gedung gereja yang megah? Apakah Anda berdoa di pelosok desa? Atau di metropolitan? Kekuatan doa juga tidak terletak pada bahasa apa yang kita gunakan di dalam berdoa. Tidak. Saudara, apakah kita menggunakan bahasa daerah? Atau kita menggunakan bahasa resmi negara kita? Kita menggunakan bahasa asing? Atau kita menggunakan bahasa roh? Atau menggunakan bahasa malaikat sekalipun? Tidak. Saudara, kekuatan doa tidak terletak pada bahasa apa yang saudara pakai berdoa. Apakah bahasa manusia, bahasa roh, atau bahasa malaikat? Tidak. Tidak karena bahasa. Bukan karena bahasa.
Bukan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan ini baik-baik. Rahasia kekuatan doa orang beriman terletak pada soal atas nama siapa atau di dalam nama siapa doa-doa itu dipanjatkan. Bukan soal dalam bahasa apa Anda berdoa. Bukan soal di mana Anda berdoa. Bukan. Saudara-saudara, karena yang menjamin terjawabnya doa-doa kita adalah Yesus yang telah naik ke surga. Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara bahwa jaminan atas jawaban doa bukan soal di mana seseorang itu berdoa. Bukan soal bahasa apa yang saudara pakai untuk berdoa. Tidak ada bahasa yang sakral di hadapan Tuhan. Semua bahasa itu sama. Karena itu bukan soal bahasa, bukan soal di mana, dan bukan soal siapa yang berdoa. Tetapi soal di dalam nama siapa. Dalam nama siapa doa-doa itu dinaikkan. Dan Yesus pergi ke surga dan mengatakan, kalau kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia naik menjamin doa-doa kita. Saudara-saudara, perhatikan, saya mengulangi sekali lagi. Apa yang dikatakan Yesus? Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13. Saudara-saudara sekalian, jangan selalu menunggu orang lain untuk datang mendoakan saudara, baru saudara yakin bahwa doa saudara dijawab. Saudara-saudara, jangan lagi mengira bahwa doa-doa kita dijawab karena nama besar hamba Tuhan yang mendoakannya. Jangan lagi. Saudara-saudara, bukan siapa yang mendoakan dan bukan seperti apa orang yang mendoakan. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah ini baik-baik. Jabatan-jabatan rohani, gembala, pendeta, penginjil, rasul, nabi, bukan jaminan atas doa-doa kita. Tuhan menjawab doa orang-orang beriman tidak karena melihat jabatan-jabatan rohani. Jabatan-jabatan rohani tidak ada pengaruhnya terhadap doa-doa kita. Satu-satunya jaminan yang pasti atas doa orang-orang beriman adalah Yesus yang telah naik ke surga. Simak baik-baik kata-kata Yesus ini. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Oh haleluya, haleluya saudara-saudara. Yesus menjamin, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Karena itu saudara-saudara, naikkanlah semua doa saudara kepadanya, sampaikan semua permohonan kepadanya. Ungkapkan semua harapan isi hatimu kepadanya. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengakhiri khotbah ini. Tetapi sebelumnya saya ingin menekankan kembali, saudara-saudara, mengenai makna, mengenai nilai, mengenai berkat yang tersembunyi di balik kenaikan Yesus. Saudara-saudara, tadi terakhir saya mengatakan bahwa kenaikan itu menjamin doa-doa kita. Saudara-saudara, karena itu mulailah sekarang ini berdoa dari diri saudara sendiri, berdoa dari kamar saudara, berdoa dari rumah saudara, berdoa dari tempat di mana saudara berada. Saudara-saudara, dan jangan selalu menunggu orang lain mendoakan kita. Jangan selalu menunggu pendeta mendoakan kita. Jangan selalu menunggu seorang penginjil atau siapalah rohaniawan yang mendoakan kita. Yang menjamin doa kita dijawab adalah Yesus yang sudah naik ke surga.
Saudara-saudara, saya mengakhiri dengan mengatakan, Yesus pergi mendahului kita ke masa depan. Saudara-saudara, Yesus pergi mendahului kita ke masa depan untuk menjamin kepastian kehidupan kita di masa depan. Bahwa di masa depan Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang lebih baik. Ada lagu kita yang luar biasa, sebab Dia hidup, ada hari esok. Itu lagu yang luar biasa. Saudara-saudara, sebab Dia hidup di hadapan Bapa. Dia telah naik ke surga. Dia naik mendahului kita ke dunia masa depan. Saudara-saudara, dunia masa depan kita bukan hanya surga, tapi saya bermaksud dunia masa depan kita di dunia ini. Yesus naik ke surga untuk menjamin kepastian atas jawaban doa-doa saudara. Dia menjamin setiap doa yang ditujukan kepadanya dan disampaikan di dalam namanya. Siapapun yang berdoa, dimanapun ia berdoa, dan bahasa apapun yang dia gunakan, Yesus menjamin kalau doa itu dinaikkan atas namanya, maka dia memastikan doa itu akan dikabulkan. Oh, luar biasa. Kenaikan Yesus sangat berarti bagi kita. Kenaikan Yesus adalah berkat yang besar bagi kita. Kenaikan Yesus adalah masa depan kita. Kenaikan Yesus adalah keberhasilan kita. Kenaikan Yesus adalah kunci dari doa-doa kita. Akhirnya saya mau mengatakan kepada kita sekalian, bergembiralah, bersukacitalah, bersyukurlah, karena Yesus telah naik ke surga. Kenaikannya itu sangat berarti bagi kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sampaikan doa-doa Bapak Ibu. Sampaikan keluhan-keluhan Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada di kamar, di ruang makan, atau di ruang tamu, atau sedang di mobil. Sampaikan doamu. Saudara-saudara, jaminan atas doa bukan soal di mana saudara berdoa, dan bukan soal siapa yang mendoakan saudara, tetapi jaminannya adalah kepada siapa saudara berdoa dan atas nama siapa kita berdoa. Kepada Yesus dan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala. Oh Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tapi juga Engkau sudah pergi mendahului kami ke dunia masa depan kami untuk menyediakan dunia masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga menjamin bahwa doa-doa kami akan dijawab tanpa melihat siapa kami, tanpa menilai kekurangan kesalahan kami. Oh, terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau Allah yang mulia. Yesus, tolonglah kami. Engkau lihat pergumulan-pergumulan umatmu masa-masa ini. Engkau lihat pergumulan-pergumulan jemaatmu, pergumulan di rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan. Kami hanya bisa berseru kepadamu Tuhan. Tolonglah kami. Kami mohon pertolonganmu di dalam nama Yesus. Kami mohon perlindunganmu di dalam nama Yesus. Kami mohon keselamatan dari Engkau di dalam nama Yesus. Dan kami mohon berkat-berkat mencukupi segala kebutuhan umatmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah firman-Mu dan tanamkan dalam hati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.